Panji Putih langsung dipimpin oleh Camat Kulo Tengah. Sedaralun, terjadinya konflik satwa dan manusia di wilayah kawasan pergunungan Kulo Tengah membuat masyarakat dan juga para tokoh melaksanakan kegiatan alam-alam. Kegiatan alam-alam ini adalah pemasangan panci atau benderan putih di atas pohon sebagai bentuk tanda perdamaian terhadap alam, di mana saat ini di kawasan hutan Kulo Tengah sedang terjadi konflik satwa, yaitu mengganasnya harimau Sumatera yang menerkam 4 warga Kulo Tengah beberapa hari yang lalu. Camat Kulo Tengah, Muklis, dan beberapa tokoh agama di Kulo Tengah melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan ini adalah merupakan kearifan lokal yang ada di Kecamatan Kulo Tengah sebagai bentuk rasa perdamaian terhadap alam, di mana gangguan alam yang saat ini sering menghantui dan juga momok bagi masyarakat, sehingga hal ini perlu dilaksanakan agar ketentraman dan keselarasan manusia dan alam dapat terjaga dan seimbang. Kawasan ini terdiri dari pebukitan dan lembah, dan juga dikelilingi oleh Sungai Kulo Tengah yang membentang luas. Namun derasnya air, terjalnya bebatuan sungai tidak mengurungkan niat daripada tokoh masyarakat dan juga tokoh agama. Dengan semangat kebersamaan, gotong royong, dan rasa kekeluargaan, mereka saling bahu-membahu menjaga kearifan lokal ini. Manusia jugalah yang bisa menjadi solusinya untuk berdamai dengan alam. Manusia perlu beraksi dengan kesadaran sendiri, menggunakan kecerdasan, cinta, dan akal sehat. Karena setiap orang memiliki peran untuk dimainkan, guna memastikan bahwa pengetahuan, kecerdikan, teknologi, dan kerjasama digunakan oleh manusia tidak untuk membah alam, namun untuk mentransformasikan hubungan manusia dengan alam. Konflik harimau Sumatera dengan masyarakat masih terus berlangsung sampai dengan saat ini. Konflik berlangsung mulai dari bulan Januari 2022, terjadi dengan lokasi konflik yang berpindah-pindah. Konflik harimau Sumatera tersebut menimbulkan interaksi negatif, yaitu memangsa ternak milik warga, bahkan manusia pun kini jadi korban keganasan harimau. Konflik antara manusia dan harimau bisa saja terjadi karena degradasi hutan yang menjadi habitat satwa. Kegiatan manusia dilakukan di habitat harimau. Meski habitatnya masih luas, namun karena overlap dengan aktivitas manusia, konflik tidak bisa dihindari. Teror harimau Sumatera yang sebelumnya menyerang 2 warga Simpali, Kecamatan Kulo Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, akhirnya masuk perangkap yang dibuat oleh Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam BKSDA Aceh Sabtu 4 Februari sekitar pukul 4 subuh. Seekor harimau Sumatera telah masuk kandang perangkap. Harimaunya dalam keadaan masih hidup, namun dibius untuk menjinakkannya. Terdapat luka menganga di pipi kiri harimau akibat perlawanan dari 2 warga Simpali yang diserang oleh harimau pada hari Rabu 1 Januari 2023 yang lalu.
jaga jarak, jadi rata kalau lagi hitam,